setiap saat dan setiap waktu. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hai saudara yang kekasih, hari ini hari Minggu yang pertama. Saatnya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Namun sebelum itu mari kita untuk melihat firman yang sudah kami persiapkan pada siang hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, di seluruh tanah air Indonesia, bahkan di mancanegara, mari kita melihat kebenaran secara virtual. Kita akan mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini atau siang hari ini kita akan mengambil judul, yaitu pintu surga telah dibuka. Amin. Amin. Pintu surga telah dibuka ini, yaitu kita akan jelaskan. Mari kita mengikuti jalannya firman Tuhan. Pintu surga telah dibuka, yaitu satu, lewat salib Kristus. Amin. Amin. Jadi surga itu telah dibuka ketika salib Kristus telah selesai dilakukan. Nah, dengan demikian maka semua pintu surga ini dibukakan bagi semua umat yang percaya, yang dipanggil, yang dipilih, yang ditetapkan sesuai dengan rencana. Amin. Santai ya, jangan buru-buru. Mari kita membaca Markus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Pada jam 12 malam, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Nah, dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di sini diartikan di dalam Alkitab yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi seruan Yesus Kristus menjelang kematiannya itu adalah seruan sebagai manusia layaknya. Karena Yesus Kristus adalah manusia 100%, juga Allah 100%. Maka menjelang kematiannya itu masih manusia 100%. Bedanya, Yesus Kristus manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kita semua manusia yang banyak dosanya. Itu perbedaannya. Nah, dengan demikian ia mengakui atau menyebut, berseru, ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, ya Allahku, jangan tinggalkan aku. Itu wajar. Jadi semua orang yang akan meninggal, orang-orang yang beriman, dia berseru kepada Allahnya, seolah-olah kita itu meninggalkan Allah atau ditinggalkan Allahnya. Tetapi sesungguhnya pada saat kita akan meninggalkan dunia ini, maka Allah yang menjemput kita. Sehingga di sini kita sebenarnya bukan ditinggalkan oleh Allah. Ya, seruan itu karena hanya perasaan manusia kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Tetapi sesungguhnya bagi orang Kristen, orang yang beriman, kita dijemput oleh Allah ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Amin. Kita yakin dan percaya itu. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa Lukas yang 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar lagi. Jadi menjelang kematian Yesus Kristus itu dunia menjadi gelap. Dari jam 12 hingga sampai jam 3. Itu artinya apa? Kristus meninggalkan dunia ini, maka terjadilah kegelapan. Ya, artinya kuasa kegelapan di situ ada di dalam dunia ini. Nah, kemudian setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kegelapan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah terang. Amin. Karena apa?
Yesus datang, dan terang itu sudah datang ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, dijelaskan di sini. Kemudian di sini dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa." Ya, ini versi Injil Lukas. Ya, kalau tadi adalah versi Injil Matius. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi setelah itu Yesus mengatakan, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia berkuasa untuk mengambil nyawa seseorang dan juga untuk memberikan nyawanya kepada orang. Lah, sebagaimana layaknya Yesus di dalam dunia ini ketika mau meninggalkan dunia ini, ia menyerahkan nyawanya, mengembalikan nyawa itu kepada Bapa. Ini adalah manusia, gambaran manusia yang beriman. Gambaran manusia yang beriman itu selalu yang melihat Bapa atau berseru kepada Bapa. Jadi Yesus Kristus sebagai manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhannya, ia menghormati dan menghargai Bapa. "Bapa, saya serahkan nyawaku, ya, demi hidup yang kekal bagi umat manusia." Itu maksudnya. Jadi Yesus menyerahkan nyawa kepada Bapanya, ya, demi kehidupan yang kekal bagi umat manusia. Jangan sedih, mau edit juga sedih. Lah, biar lama ada apa-apa, nanti paket itu tak ganti terus. Nah, kemudian di sini nah, di sini dikatakan bahwa dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Artinya Yesus meninggalkan dunia ini dan meninggal. Lalu kemudian di sini setelah Yesus Kristus mati di kayu salib dan menyerahkan nyawanya, maka babak baru itu dimulai. Amin. Amin. Apa babak baru itu? Babak baru adalah yaitu Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 5. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Nah, ini adalah babak baru. Murid-muridnya yang bersama-sama, setia bersama-sama di dalam pekerjaan, dalam pelayanan umat manusia, ya, bukan pelayanan Tuhan. Ya, sekali lagi, kalau ada seorang pendeta atau penginjil yang mengatakan melayani Tuhan atau pengerja melayani Tuhan, itu keliru, salah. Yang betul adalah melayani umat manusia. Untuk pekerjaan di ladang Tuhan itu betul, tapi yang dilayani adalah manusia. Nah, dengan demikian dia di situ bahwa membawa rempah-rempah, melihat kubur sudah kosong, sudah tidak ada lagi, yaitu mayat Kristus. Otomatis bagaimana ketika murid-muridnya melihat keberadaan atau fenomenal yang terjadi atau ya kejadian itu, maka termangu-mangu, maka dia bingung. Dia berpikir, apa ada yang mencuri, apa ada yang mengambil, apakah bagaimana? Karena ia melupakan pada saat Yesus berkata, "Aku akan mati dan aku akan bangkit." Tetapi murid-muridnya tidak ingat itu. Lalu di sini selanjutnya mari kita lihat. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Nah, kemudian mereka ya sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata, apa? "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ya, di sini. Jadi ketika kebingungan, terjadi kekacauan di pikirannya, hatinya,
Maka ada dua orang yang berdiri di depan mereka dan ia mengatakan, mengapa kamu mencari Yesus Kristus yang sudah tidak ada di sini? Ia sudah bangkit dan ia sudah meninggalkan tempat ini. Nah, itu adalah pernyataan seorang malaikat. Nah, ini membuktikan bahwa ada dua insan yang menjadi saksi yang tidak kelihatan, yaitu seorang malaikat atau dua malaikat yang berdiri. Amin. Amin. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Dia mengatakan, mereka sangat ketakutan dan mendudukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Jadi menjelaskan bahwa mengapa kamu mencari dia yang hidup dari antara orang mati. Yesus hidup dari antara orang mati, amin. Ia bangkit, ia meninggalkan kubur, ia berangkat pergi ke surga, amin. Nah, di sini dikatakan kemudian selanjutnya Lukas 24. Ya, kita lanjut saja di sini. Lukas 24 ayat 36 mengatakan, sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Ya, di sini ayat 24, pasal 24 ayat 36 sampai 41 mengatakan bahwa yang muridnya sedang bercakap-cakap, sedang membincangkan kemana ya Yesus Kristus, katanya orang yang tidak dilihat tadi, dua orang tadi kok katanya sudah tidak ada di sini, dia sudah hidup katanya. Nah, pada saat itulah Yesus datang di depan mereka, ya, di depan murid-muridnya yang sedang bercakap-cakap itu, yang mengatakan, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada, damai sejahtera bagi kamu, amin. Dari Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera. Mereka terkejut dan takut dan menyembah, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, jadi ini adalah kesalahpahaman. Kadang-kadang di sini muridnya lupa apa yang dikatakan, yang diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus di sini, murid-muridnya sedang mencari ikan di tengah lautan, ya, di pantai pada saat itu. Ketika dia tidak mendatangkan ikan, ketika gelombang besar, ya kan, pada saat itu yang mau menimpa kapal itu, maka Yesus datang di tengah-tengah laut. Nah, dan disitulah Yesus terlihat, ya, tapi muridnya mengatakan hantu. Juga inilah yang terjadi. Jadi seringkali murid itu lupa, ya, karena manusia itu memang seringkali lupa. Pada dasarnya adalah manusia di sini, ya, sering lupa. Itu hal yang biasa. Nah, oleh sebab itu di sini Yesus berdiri, ia mengatakan damai sejahtera bagimu. Amin. Lalu murid-muridnya merasa lega di sini karena apa? Ada suara Yesus, ada perkataan Yesus, damai sejahtera ya bagi kamu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri. Jadi Yesus mengatakan bahwa lihatlah tanganku yang lubang ini bekas dipaku, ya, dan lambungku yang bekas ditombak di sini. Baru muridnya melihat, dan kemudian muridnya bahwa yakin dan percaya bahwa dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Ya, setelah melihat kebenaran dan kenyataannya dan pengakuan Yesus Kristus, maka muridnya menjadi kembali percaya lagi. Kemudian sambil berkata demikianlah, dia memperlihatkan tangannya itu. Dengan memperlihatkan tangannya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Jadi Yesus menegaskan lagi, menjelaskan lagi. Sudah dikasih tahu ini loh, tanganku bolong, ya, kemudian perutku lobong, bolong, ya. Kemudian di situ masih belum begitu percaya. Lalu di sini kebiasaannya,
Ya murid-muridnya kan makan bersama. Ya makan itu ya makan nasi, makan ikan, mungkin makan roti dan lain sebagainya. Ya pada saat itu makan ikan sama makan roti. Jadi Yesus tanya, adakah makanan ikan? Adakah makanan roti? Aku mau makan, maksudnya seperti itu. Jadi supaya lebih yakin dan percaya lagi bahwa yaitu Dia adalah Yesus. Nah itu adalah babak baru yang dimulainya. Kemudian saya yang terakhir akan mengatakan bahwa di sini yaitu perintah baru. Jadi setelah adanya kematian Yesus Kristus adalah permulaan zaman baru, kemudian babak baru dimulai ketika penampakan diri dan hidup Yesus kembali, atau kehidupan Yesus kembali, atau kebangkitan Yesus. Kemudian perintah baru, ini penting. Perintah baru itu ya bukan hukum. Perintah baru itu adalah suatu perintah yang diajarkan, yang diperintahkan kepada seluruh umat manusia. Kita lihat di sini yang terdapat pada Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Yang mengatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan ke Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi mereka beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Jadi ini memang ada janji dulu. Kita akan bertemu di suatu bukit yang namanya Bukit Zaitun. Ya di sini, maka di situ Yesus menepati janjinya setelah Ia mati dan bangkit, kemudian Ia menampakkan diri dan Ia bertemu dengan muridnya di suatu bukit. Nah, disitulah Dia mengatakan bahwa Aku punya kuasa di surga dan di bumi. Itu Aku, itu adalah Yesus, bukan manusia. Jadi ada yang seringkali mengatakan bahwa saya diberikan kuasa, saya punya kuasa. Enggak. Kita ini menggunakan kuasa Yesus. Kalau tidak menyebut Yesus, tidak akan punya kuasa. Nah, oleh karena menyebut nama Yesus, maka kita memiliki kuasa. Itu maksudnya. Karena bukan kamu berkuasa untuk mengusir setan, enggak. Di sini dijelaskan. Firman Tuhan mengatakan, Aku berkuasa di sini, ya, di surga dan di bumi. Ayo kita lanjutkan ya di sini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus memerintahkan, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dengan nama Anak, dengan nama Allah, dengan nama Bapa dan Roh Kudus. Artinya di sini mengajarkan itu. Jadi kalau kita membaptis itu ya dengan nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu semuanya harus lengkap disebut. Karena ada Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah kita adalah Allah Trinitas. Allah itu 3 pribadi tetapi menjadi satu, yaitu Allah namanya. Satu nama saja Allah itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita di sini menyebut di dalam baptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, inilah sebabnya dikatakan di sini. Nah, apa kuasa apa? Di sini dikatakan bahwa melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah apa itu? Memberitakan Injil. Jadi perintah itu adalah memberitakan Injil. Diajarkan apa? Diajarkan tentang Injil. Diajarkan tentang salib Kristus. Jadi semua orang yang Kristen, orang yang percaya, semua umat manusia diberitahukan bahwa Injil itu Injil salib Kristus, Injil Yesus Kristus. Injil yaitu dalam perjanjian baru, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu adalah Injil. Ya, itu yang suruh mengajarkan.
Amin. Amin. Nah, kemudian di sini lanjutannya dikatakan senantiasa, ya, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi Yesus berjanji menyertai kita semua umat manusia yang percaya kepadanya hingga sampai akhir zaman, hingga sampai hari kiamat. Nah, dengan demikian tidak ada alasan orang yang percaya takut dengan setan, takut dengan tempat angker, takut dengan manusia, tidak ada alasan. Tetapi orang-orang yang percaya di sini bersama Yesus Kristus, disertai oleh Yesus Kristus. Dan semua pekerjaan yang kita lakukan, semua berita yang kita sampaikan itu adalah berita Yesus Kristus, dan Allah itu menyertai di dalam kehidupan kita dimanapun dan kemanapun itu. Kemanapun kita, di sini Yesus ada. Amin. Dimanapun kita, Yesus menyertai kita. Itulah sebabnya kita tidak sendirian. Itulah sebabnya kita bukan yatim piatu, melainkan kita selalu bersama Bapa, bersama Yesus Kristus. Amin. Nah, inilah dikatakan yang berikutnya bahwa Markus 16 ayat 15 sampai 18 mengatakan, dengarkan Elia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini adalah versinya Markus. Jadi memberitakan Injil itu ke segala makhluk, bukan makhluk halus ya, bukan gendruwo, bukan setan, bukan demit, bukan, tetapi makhluk manusia. Segala makhluk itu nggak pilih-pilih, nggak tebang pilih. Ya, Jawa, Cina, Madura, Belanda, semuanya di seluruh dunia ini, ya, kita di sini boleh mendengarkan suara Injil dan boleh menerima Injil. Dan siapa yang harus menerima Injil itu adalah umat yang dipanggil, yang dipilih, yang ditetapkan sesuai dengan rencananya, yang untuk diselamatkan. Yang tidak diselamatkan ya tidak dipilih, yang tidak diselamatkan juga tidak dipanggil, yang tidak diselamatkan juga tidak ditetapkan. Tetapi mereka yang diselamatkan adalah mereka semua umat pilihan, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau orang Kristen itu pasti orang percaya, ya, nggak usah ragu-ragu lagi. Apakah semua orang Kristen selamat? Selamat. Apakah semua orang Kristen masuk surga? Masuk surga. Semua orang Kristen pasti masuk surga, amin. Karena dia adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, di sini dikatakan tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Paham? Orang-orang yang percaya itu kalau mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, itu demi nama Yesus Kristus, bukan demi namanya. Ya, banyak orang Kristen di sini yang menggunakan namanya, saya bisa mengusir setan, saya bisa menyembuhkan orang sakit. Itu keliru. Itu mendewa-dewakan dirinya, mentuhan-tuhankan dirinya. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, menyembuhkan orang sakit itu bukan hasil karyanya, tetapi karya Allah sendiri dan karya Tuhan itu sendiri. Amin. Nah, dikatakan di sini mengusir setan-setan demi nama Yesus. Lalu mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut. Nah, ini keliru. Kadang-kadang orang mau mencobai Allah Tuhannya, ya, minum racun tiba-tiba, ya. Karena ada ayat yang mengatakan minum racun tidak apa-apa, ya, salah. Di sini bukan racun itu yang dimaksud, ya, semua racun, tetapi bukan berarti suruh minum. Tetapi ketika kita di sini diperhadapkan persoalan, diperhadapkan masalah, diperhadapkan tantangan yang intinya di sini akan menuju ke maut, apa itu racun, apa itu bedil, apa itu parang, apa itu pedang, kita tidak akan mati. Nyawa kita diselamatkan, amin. Dan kita pasti hidup dan tetap hidup di dalam Yesus Kristus. Tidak akan ada yang dapat menghalangi, tidak ada hal yang dapat mengganggu, menghambat orang-orang yang percaya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran itu. Allah beserta kita. Dikatakan ayat yang terakhir mengatakan, meletakkan tangan orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi ketika kita di sini melihat orang yang terpapar
di jalan-jalan, terpapar di rumah sakit, terpapar di rumah. Ketika kita di sini menyebut nama Yesus Kristus, acungkan tangan atau letakkan tangannya, maka orang itu menjadi sembuh. Amin. Sembuh bukan karena tangan kita, sembuh bukan karena doa kita, tetapi sembuh oleh karena Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Banyak orang-orang yang mengklaim, yang suka menyembuhkan orang, katanya mana ada pendeta yang bisa menyembuhkan orang. Mengaku-ngaku dirinya mendoakan orang di jalan-jalan, mendoakan orang di pasar-pasar katanya, mendoakan orang di rumah-rumah sakit, lewat doanya sembuh katanya. Bukan doanya yang menyembuhkan, tetapi Allah itu sendiri yang menyembuhkan. Amin. Doa itu hanya sifatnya yaitu visual, perantara, bicara saja, mengatakan saja. Tetapi kesembuhannya, keberhasilannya hanya Yesus Kristus itu sendiri yang menyembuhkan, dan tangan Yesus Kristus itu sendiri yang menyembuhkan. Amin. Dengan demikian maka mereka menjadi sembuh. Inilah firman Tuhan siang hari ini. Kiranya kita semua yang percaya diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam. Salam. Mari kita lanjutkan perjamuan kudus. Sementara dimatikan, kita lanjutkan nanti 1 menit aja. Kok nggak langsung? Helia kami. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Memalukan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Mari kita panggil penyanyi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Berkati perjamuan sebagai tanda mengingat salib Kristus di Bukit Golgota. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut perjamuan ini. Haleluya. Amin. Yuk kita minum. Sudah selesai.